menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin dulu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Hanya dari jualan pisang. Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Cuplikan video yang saya tampilkan barusan itu ramai diperbincangkan di Twitter, dan belakangan banyak juga media-media online yang menulis tentang video viral tersebut dengan berbagai macam judul. Pada intinya, beberapa media online tersebut menuliskan dengan judul relawan Anies, yaitu Syahganda Nainggolan menyerukan tangkap Jokowi dan keluarganya jika nanti Anies terpilih sebagai presiden. Pertanyaannya, benarkah Syahganda Nainggolan tersebut menyerukan untuk menangkap Presiden Jokowi jika Anies Baswedan nanti menjadi presiden? Baik, supaya kita nggak gagal paham, maka sebelum saya lanjutkan, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Jadi tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semuanya orang-orang penjahat. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau biru, pulau apa, kita kasih dia nyamuk malaria yang banyak di sana. Buaya. Kita harus mawas ini, karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Bahaya itu, nggak boleh. Bukan saya dendam atau apa, tidak boleh kita tidak menghukum. Yang baik, yang memang dia itu kaya karena dia memang profesional, dia memang baik karena ini, dia kita bilang memang ada masalah. Yang kita bilang adalah menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Pisang. Dari jualan itu pisang, martabak. Bagaimana menjual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nggak mungkin. Hah? Iya, makanya maksud saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama yang jahat kita penjarakan semua. Nah, itu tadi barusan cuplikan dari video Syahganda Nainggolan. Iya, sekali lagi, orang yang ada dalam video tersebut adalah relawan Anies Baswedan, yaitu Syahganda Nainggolan. Sebenarnya dia ini bukanlah orang yang baru di dunia politik. Bahkan bisa dibilang dia itu termasuk senior. Syahganda juga termasuk salah satu petinggi kami atau koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang di dalamnya termasuk ada nama Din Syamsuddin dan juga Gatot Nurmantio. Kemudian di tahun 2020 yang lalu, Syahganda ditangkap polisi karena diduga telah melakukan provokasi hingga menyulut terjadinya aksi anarkis saat unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan penghasutan dan menyebarkan ujaran kebencian. Itulah sekilas informasi tentang Syahganda Nainggolan. Sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu benarkah dia menyerukan untuk menangkap Presiden Jokowi dan keluarganya jika Bapak Anies Baswedan berkuasa? Setelah saya mendengarkan dan amati pernyataan dia di dalam video tersebut, saya akui bahwa tidak ada pernyataan dia yang mengatakan tangkap Jokowi sekeluarga kalau Anies berkuasa atau menjadi presiden. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang dia katakan adalah, jika Anies berkuasa, semua penjahat yang merugikan keuangan negara dimasukkan ke dalam penjara di pulau terpencil. Kita kasih ke nyamuk malaria, karena nggak boleh orang merampok tanpa hukuman, katanya yang ada di dalam video tersebut. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa tidak boleh menggunakan negara untuk memperkaya diri. Nah, sampai di sini sebenarnya menurut saya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan tersebut. Karena siapapun dia, entah sebagai relawan Anies Baswedan atau sebagai aktivis, kita semua harus sepakat dengan apa yang disampaikan tersebut, bahwa memang tidak boleh menggunakan negara untuk memperkaya diri. Dan kalau ada koruptor atau yang kita sebut sebagai garong atau rampok yang merugikan keuangan negara, maka memang harus diadili tanpa tebang pilih.
Sekali lagi, dalam konteks itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Syahganda Nainggolan. Lalu, kenapa kemudian video tersebut menjadi viral dan mengundang kontroversi, khususnya di kalangan pendukung pemerintah atau di luar pendukung Anies Baswedan? Dan ternyata, setelah saya amati betul pernyataan Syahganda di dalam video tersebut, ada sebuah pernyataan yang memang menurut saya, pernyataan tersebut sangat provokatif dan tendensius, di mana ketika dia mengatakan bahwa anak-anak Presiden Joko Widodo harus diselidiki, dia juga mengatakan bagaimana mungkin anak-anaknya Jokowi memiliki uang ratusan miliar dari bisnis martabak. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi persoalan. Karena itu tadi saya menilai bahwa pernyataan ini provokatif, tendensius, dan bahkan kalau boleh saya bilang penuh dengan rasa kebencian, sehingga dia harus menutup mata bahwa banyak juga di luar sana orang-orang yang sukses hanya dengan berjualan yang menurut kita itu kadang tidak masuk akal, tetapi faktanya mereka sukses. Dan menurut saya, Syahganda Nainggolan ini yang menyebut dirinya itu sebagai aktivis seharusnya tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang hanya didasarkan pada asumsi belaka, apalagi hanya didasarkan pada rasa kebencian dan keinginan untuk balas dendam saja. Artinya, kalau memang ada bukti yang valid bahwa ada ketidakwajaran terkait harta yang dimiliki oleh anak-anak Presiden Jokowi tersebut, maka seharusnya dia bawa ke ranah hukum, bukan malah dengan cara dilontarkan ke publik begitu saja. Dan kemudian menganggap seolah-olah apa yang diasumsikan dan disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, tanpa harus melalui proses pembuktian hukum, sementara kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Dari sini, akhirnya saya menduga meskipun Syahganda Nainggolan ini tidak secara terang-terangan menyerukan bahwa keinginan dia agar Jokowi dan keluarganya ditangkap kalau Anies jadi presiden, tapi sekali lagi dugaan saya bahwa sebenarnya yang dimaksud tersebut adalah memang Presiden Jokowi dan keluarganya. Dugaan saya ini bukan tanpa alasan. Hal ini diperkuat ketika saya ingat bahwa dulu dia ini pernah mengatakan ingin Jokowi diadili setelah memimpin 10 tahun. Karena dia menilai bahwa Presiden Jokowi telah melakukan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden. Sehingga dari situ tampaknya dia ini memang benar-benar ingin Presiden Jokowi dan keluarganya ditangkap dan diadili jika Anies terpilih jadi presiden. Dan sebenarnya saya juga nggak heran dengan orang ini sebagai pendukung sekaligus relawan Anies Baswedan. Kita tahulah bahwa memang banyak sekali pendukungnya Anies Baswedan yang mempunyai pemikiran dan cara-cara yang sama, yaitu sering mengeluarkan narasi-narasi kebencian, rasa ketakutan seolah negara ini akan hancur apabila presidennya bukan Anies Baswedan. Belum lagi nih kalau kita bicara soal Amin Rais yang secara tegas mengatakan negara ini bahaya sekali kalau dipimpin Ganjar Pranowo, karena dianggap Ganjar adalah replika Jokowi. Ada lagi Egy Sujana yang kelihatannya ngotot sekali menginginkan negara ini menjadi negara Islam atau khilafah. Dan baru-baru ini kita juga tahu video Alfian Tanjung yang juga pendukungnya Anies Baswedan yang menginginkan HTI dan FPI dihidupkan kembali jika Anies nanti terpilih jadi presiden. Dan sekarang menurut kalian, bagaimana nantinya negara ini kalau Anies Baswedan benar-benar terpilih sebagai presiden? Sementara di sekeliling Anies Baswedan adalah orang-orang yang seperti saya katakan tadi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.